saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi bersama kami para suster SSPS Junior Kalimantan. Pada hari ini bersama saya, Suster Neneng SSPS, akan membawakan renungan pada hari Minggu Prapaskah kelima. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita telah mendengar dalam Injil bagaimana Yesus pada saat-saat menjelang kematiannya, ia mengucapkan suatu kalimat yang sangat bermakna dalam hubungan dengan penderitaan dan kematiannya. Kalimat itu berbunyi, "Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Kata-kata Yesus itu seolah-olah menjadi hukum alam. Itu terjadi dalam dunia flora, dalam dunia tumbuh-tumbuhan.
jagung dan biji padi memang harus jatuh, masuk ke dalam tanah, membelah diri, merusak, baru kemudian bisa berkecambah, bertumbuh, dan akhirnya bisa menghasilkan banyak biji gandum, biji jagung, dan biji padi. Kalau ia tidak jatuh, ia tinggal sebiji saja, tidak menghasilkan apa-apa. Satu harus mati untuk menghasilkan banyak buah. Itu sudah menjadi hukum alam. Begitu juga dengan seekor induk burung pelikan. Ia akan merobek dadanya, dan darah yang keluar dari dadanya itu dapat menjadi penyambung hidup bagi anak-anaknya di musim sepi, di musim tidak ada apa-apa. Satu harus jatuh untuk menghasilkan banyak buah. Demikian pula dalam dunia manusia. Manusia itu dilahirkan, bertumbuh dan berkembang karena adanya pengorbanan manusia lain, entah itu ayah, ibu, saudara, atau sahabat kenalan yang rela berkorban. Kita hidup dan bertumbuh di atas tanggung jawab, penderitaan, dan korban orang lain. Ketika Yesus berbicara tentang biji gandum yang harus jatuh untuk menghasilkan banyak buah, sebenarnya ia berbicara tentang dirinya sendiri. Dialah biji gandum yang harus jatuh itu. Seorang imam besar pernah berkata, "Lebih baik satu orang mati untuk seluruh kaum." Dan Yesus telah menunjukkan pengorbanannya bagi kita. Ketika Yesus mati di salib, seorang serdadu menikam lambungnya. Itu sama dengan benih gandum yang sudah jatuh dan mulai membelah diri. Ketika dia dikuburkan, biji gandum itu telah ditanam. Dan ketika ia bangkit pada hari Paskah, biji gandum itu telah bertumbuh dan menghasilkan banyak buah, yakni keselamatan bagi seluruh umat manusia. Sejak Yesus menjadi biji gandum yang harus jatuh, semua pengikutnya juga dipanggil untuk menjadi biji gandum. Setiap pengorbanan dan penderitaan yang diterima dengan tulus hati pasti akan menghasilkan banyak buah. Saudara-saudari yang terkasih, dengan sengsara dan kematian Yesus, semua penderitaan, bahkan kematian kita mendapat arti baru. Semua perkembangan, kejayaan, dan keselamatan tidak bisa diperoleh tanpa usaha dan korban. Kemenangan tidak bisa diraih dengan seenaknya saja. Jalan pintas menuju keselamatan pun tidak ada. Kita harus menempuh hidup ini dengan jatuh dan bangun agar mencapai kecemerlangan tersebut. Sebagai murid-murid Yesus Kristus, kita semua dipanggil untuk menjadi biji gandum itu. Kita hendaknya menghayati misteri biji gandum dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak perlu mencari penderitaan dan korban, tetapi jika kita dipanggil untuk menderita dan berkorban demi kebahagiaan dan keselamatan sesama kita, hendaknya kita bisa menghadapinya dengan ikhlas dan siap menerima seperti Yesus saat menghadapi penderitaannya. Sebab ia yakin pengorbanannya tidak sia-sia. Saudara-saudari yang terkasih, sadar bahwa kita sebagai guru, ayah, ibu, pegawai, dan petani telah menanggung banyak pengorbanan dan penderitaan, dan semua itu tidak sia-sia. Semoga di masa pandemi COVID-19 ini kita tidak takut untuk menjadi benih gandum
bagi sesama dalam komunitas dan masyarakat sekitar kita dengan berpegang kuat pada biji gandum utama, yakni Yesus sendiri. Semoga